Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Kabut masih menggantung rendah saat fajar mulai merayap di desa Wonolaju, desa kecil yang sunyi di pinggiran Sragen. Suara ayam jantan bersahutan, seolah membangunkan bumi yang masih menggeliat dalam dinginnya embun pagi. Dari sebuah rumah sederhana berdinding papan, terdengar suara pintu dibuka perlahan. Seorang gadis muda melangkah keluar sambil menuntun sepeda tua warna hijau pudar, keranjang rotan besar terikat di depan dan belakang. Namanya Wulan. Usianya baru menginjak 19, tapi beban hidup telah membuat wajahnya lebih dewasa dari seharusnya. Rambutnya dikuncir rapi, baju daster biru langit yang sering ia pakai masih tampak bersih, meski sudah agak lusuh. Di keranjang depan sepeda, tertata rapi beberapa ikat bayam, kangkung, tomat, cabai, dan daun singkong segar dari ladang milik tetangganya. "Bu, aku berangkat dulu ya," katanya lirih sambil menunduk ke arah dalam rumah. Tak ada jawaban. Ibunya masih tidur atau pura-pura tidur. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena stroke, Wulan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia menjual sayur keliling dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, menempuh jalan yang kadang terlalu sunyi, kadang terlalu sepi hingga bisa membuat bulu kuduk berdiri. Rute favorit Wulan adalah jalan pintas di sebelah timur desa, melewati tikungan tajam yang diapit kebun bambu dan sawah kosong. Pendek, cepat, dan belum banyak kendaraan. Tapi semua orang tahu, jalan itu rawan kecelakaan. Sudah lebih dari 5 orang mati tertabrak di sana, terutama saat kabut tebal turun seperti pagi itu. "Wulan, jangan lewat tikungan barat kalau kabut turun, ya," pernah kata tetangganya, Bu Minah, sambil menyerahkan bayam. Tapi Wulan hanya tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu. Yang penting hati-hati," jawabnya ringan. Mungkin dia memang terlalu percaya diri. Atau mungkin ia sudah terbiasa berteman dengan kesunyian. Dalam benaknya, sepanjang niatnya baik dan tak mengganggu siapa-siapa, tak ada yang perlu ditakuti. Bahkan ketika malam-malam ia sering mendengar suara aneh dari arah kebun bambu, ia tetap memilih jalan itu. Sepedanya berderit pelan di jalanan berbatu, membelah kabut pagi seperti hantu yang menari-nari. Sesekali ia menyapa ayam peliharaan yang berkeliaran, atau kucing liar yang duduk di pagar rumah. Langkahnya ringan, tapi tekadnya kuat. Ia tak tahu bahwa pagi itu akan menjadi pagi terakhirnya. Bahwa keranjang penuh sayur yang dibawanya takkan pernah sampai ke tangan pembeli. Bahwa namanya, Wulan,
akan menjadi bisikan yang menghantui desa kecil itu selamanya. Pukul 6 pagi. Kabut semakin tebal, nyaris seperti tirai putih yang menggantung rendah di sepanjang jalan tikungan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu yang tak wajar. Di tengah jalan setapak yang sunyi itu, Wulan mengayuh sepeda tuanya dengan pelan. Napasnya teratur, tapi sesekali ia batuk kecil. Keranjang di depannya bergoyang ringan mengikuti irama kayuhan. Dari arah berlawanan, sekitar 300 meter sebelum tikungan, sebuah mobil pick-up melaju kencang. Sopirnya, pria parubaya bernama Karman, baru saja selesai mengantar sayur ke pasar induk. Ia memaksakan diri menyetir meski matanya berat karena belum tidur semalaman. Kopi sachet yang ia minum sebelum berangkat tak banyak membantu. Karman memutar radio, mencoba mengusir kantuk. Tapi di tengah jalan, sesuatu melintas di benaknya. Sekelebat bayangan putih yang berdiri di tengah jalan. Ia menginjak rem, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kabut. "Ah, ngantuk nih," gumamnya sambil menampar pipi sendiri. Tikungan itu datang tiba-tiba, terlalu tajam untuk kecepatan mobilnya. Dan tepat di saat bersamaan, Wulan muncul dari sisi lain, tidak terlihat dari kejauhan karena kabut menutupi segalanya. Mereka sama-sama tidak punya waktu bereaksi. Karman membelokkan setir sambil menginjak rem dalam-dalam, tapi sudah terlambat. Bruak! Suara benturan keras menggema di antara kebun bambu. Tubuh Wulan terpental ke pinggir jalan, menghantam batang pohon pisang sebelum jatuh tak bergerak. Sepedanya hancur, keranjang sayurnya terpelanting, isinya berserakan seperti pecahan mimpi yang tercerai-berai. Daun bayam menempel di aspal yang berlumur darah. Karman turun dari mobil sambil gemetar. Ia melihat tubuh Wulan tergeletak, wajahnya menghadap ke tanah. Darah mengalir dari pelipis dan mulutnya. Mata terbuka, tapi kosong. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Tak ada denyut. Dalam kepanikan, Karman hanya bisa mundur. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya kaku. Ada bisikan samar yang tak ia pahami, seperti suara seorang gadis yang berkata, "Aku belum selesai, Pak." Dan saat ia menoleh ke arah kabin mobilnya, ia melihat bayangan perempuan duduk di jok belakang. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan keranjang sayur di pangkuannya penuh dengan darah. Sejak hari itu, Karman tak pernah sama lagi. Tapi itu adalah cerita untuk nanti. Pagi itu, di tikungan sepi dan berselimut kabut, nyawa Wulan terenggut, dan arwahnya tertinggal di sana, bersama sayur-sayuran yang menjadi saksi bisu akhir hidupnya. Jenazah Wulan dibawa ke rumahnya pada siang hari, diantar dengan ambulans desa. Tubuhnya ditutupi kain kafan putih, tapi kabarnya
wajah dan bagian dadanya sudah tidak bisa dikenali sepenuhnya. Banyak warga desa yang bergidik ngeri saat mendengar kabar tersebut. Mereka berbisik-bisik bahwa luka Wulan terlalu parah. Beberapa mengatakan tubuhnya tertekuk seperti boneka yang dilempar sembarangan. Rumah Wulan yang biasanya sunyi mendadak ramai oleh pelayat. Namun, aura duka bercampur ketakutan menyelimuti seluruh ruangan. Ibunya, Bu Rumiati, duduk di sudut ruangan dengan mata bengkak, tangan gemetar menggenggam tasbih yang terus ia putar tanpa suara. Tak ada teriakan histeris, hanya isak tangis yang teredam, seperti air yang tergenang namun tak kunjung tumpah. "Anakku belum pamit, Wulan belum pulang," ucap Bu Rumiati berulang kali. Nadanya kosong, seperti sedang berbicara pada bayangan. Beberapa tetangga berusaha menenangkan, tapi mereka pun tidak bisa menghapus kekakuan yang menggantung di udara. Bahkan, beberapa orang menolak untuk melihat wajah jenazah Wulan. Mereka berkata tidak kuat bahwa wajahnya bukan lagi seperti manusia yang tidur, melainkan seperti seseorang yang mati dengan dendam tertinggal di matanya. Prosesi pemakaman berlangsung cepat. Hanya beberapa kerabat dekat dan warga yang benar-benar akrab dengan keluarga Wulan yang ikut turun ke liang kubur. Tidak ada tahlilan yang lama, tidak ada pengajian berhari-hari seperti biasanya. Semua berlangsung singkat, terburu-buru, seolah ingin segera menyelesaikan sesuatu yang tidak nyaman. Langit mendung saat tanah terakhir ditimbunkan ke atas liang. Seekor burung gagak yang jarang terlihat di desa itu hinggap di pohon kelapa dekat makam. Ia bersuara 3 kali, keras dan nyaring, lalu terbang ke arah tikungan tempat Wulan tewas. Orang-orang saling pandang dengan cemas, tapi tak ada yang berani bicara. Malamnya, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih awal. Beberapa warga mendengar suara roda sepeda berderit pelan di jalanan batu. Ketika mereka keluar untuk melihat, jalanan kosong. Namun, ada aroma yang tidak asing, aroma sayur segar dan tanah basah, seperti saat Wulan lewat setiap pagi. Keesokan harinya, Mak Rukiem, tetangga paling dekat rumah Wulan, mengaku melihat sosok perempuan berdiri di teras rumah Bu Rumiati sebelum subuh. Ia mengenakan daster biru dan membawa keranjang. Tapi saat Mak Rukiem menyapa, sosok itu perlahan memudar ke dalam kabut. Desa mulai diliputi rasa was-was. Mereka tidak mengatakannya secara terang-terangan, tapi semua orang tahu, Wulan belum benar-benar pergi. Bukan karena jasadnya tidak dikubur dengan layak, tapi karena jiwanya masih merasa belum pulang. 3 hari setelah pemakaman Wulan, sebuah kejadian aneh mulai menghantui warga. Pagi-pagi buta, sekitar pukul 5, Mak Rini membuka pintu rumah seperti biasa. Udara masih dingin, embun masih menempel di daun pisang di pekarangan. Tapi matanya terhenti pada sesuatu yang tergantung di pagar depan rumahnya. Seikat bayam dan kangkung segar terikat rapi dengan tali rafia. Ia bingung. Ia merasa tidak membeli sayur kemarin sore.
Ia juga tahu tukang sayur belum masuk ke desa pagi itu. Tapi ikatan tali rafia itu terlalu familiar. Warna hijau kuning yang sudah memudar, seperti milik Wulan. Bahkan cara mengikatnya pun sama, gulungan simpul yang khas dan jarang orang bisa menirunya. Siapa yang naruh ini? Gumamnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan masih kosong. Kabut belum mengangkat. Tapi ada bau aneh di udara, bukan busuk, bukan harum, tapi seperti tanah yang tercampur darah. Awalnya Mak Rini mengira hanya kebetulan. Tapi keesokan harinya, sayur itu muncul lagi. Kali ini di depan rumah Bu Mina. Lalu di rumah Pak RW. Dan selalu sekitar pukul 5 pagi, waktu yang sama saat dulu Wulan biasa memulai rutenya. Ketika hal itu mulai terjadi ke banyak rumah, warga mulai gelisah. Beberapa dari mereka bersepakat untuk berjaga malam. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang menaruh sayuran itu. Maka, malam keempat, Pak RW memasang kamera CCTV kecil yang diarahkan ke pagar rumahnya. Hasil rekaman membuat bulu kuduk berdiri. Pukul 4.58 pagi, dalam rekaman tampak kabut turun pelan-pelan. Jalanan tampak kosong. Lalu, dari balik kabut, muncul sepeda tua melintas perlahan. Rodanya berderit. Sepeda itu bergerak seperti ada yang mengayuh, tapi tak ada orang di atasnya. Di keranjang depannya, tergantung bayam dan kacang panjang, diikat dengan tali rafia. Sepeda itu berhenti di depan pagar rumah, seolah sedang menunggu. Lalu perlahan sayur itu berpindah, seperti ada tangan tak kasat mata yang meletakkannya. Setelah itu, sepeda melanjutkan perjalanan, menghilang ke arah tikungan maut di barat desa. Pak RW tak bisa berkata-kata. Ia menunjukkan rekaman itu ke warga lain. Beberapa dari mereka langsung menggigil. Beberapa lagi mengajak keluarganya pergi dari desa untuk sementara. Ada yang mencoba membakar sayur-sayur itu, tapi justru sakit selama 3 hari, demam tinggi dan mengigau tentang bak penjual sayur yang belum pulang. Misteri itu makin menebal. Tidak ada penjelasan rasional. Tidak ada yang mau mengaku, tapi satu hal pasti, seseorang atau sesuatu masih menjajakan dagangannya dari alam lain. Bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang tertinggal, sebuah perjalanan yang belum sempat berakhir. Keresahan perlahan tumbuh di tengah warga desa Wonolaju. Sejak kemunculan misterius sayuran di pagar rumah-rumah warga, desas-desus soal arwah Wulan makin ramai diperbincangkan. Tak ada yang benar-benar berani membahasnya langsung, namun semua menyadari ada sesuatu yang tidak wajar tengah bergentayangan. Banyak yang mulai memilih membeli sayuran ke pasar ketimbang menunggu keliling, takut jika yang datang bukan manusia lagi. Pak RW, Pak Sugito namanya, pria setengah baya yang dikenal paling rasional di desa itu, tidak percaya pada hal mistis. Ia mantan kepala sekolah dan punya pemikiran logis. Namun rekaman CCTV miliknya yang memperlihatkan sepeda bergerak sendiri telah mengusik akal sehatnya.
Ia merasa tak bisa tinggal diam. Maka malam itu, ia memutuskan untuk berjaga seorang diri di depan rumahnya, tepat di balik semak pagar dengan kamera ponsel siap merekam. Pukul 4.50 pagi, hawa udara mendadak berubah. Kabut turun pelan-pelan, lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menembus jaket wol yang dikenakannya. Lampu jalan satu-satunya berkelip pelan sebelum mati total. Ia menahan napas. Lalu dari ujung tikungan terdengar suara berdecit, krek, krek, krek. Suara roda sepeda tua. Pak Sugito menajamkan mata, berusaha menembus kabut. Dan di sanalah ia melihatnya, sebuah sepeda ontel tua meluncur perlahan, dengan keranjang sayur penuh di depan dan belakang. Sepedanya bergoyang seperti dinaiki seseorang, tapi tak ada penunggang di atasnya. Tidak ada kaki yang mengayuh. Roda itu berputar dengan sendirinya, angkuh dan tenang, menelusuri jalanan seperti hantu yang hafal setiap batu. Pak Sugito spontan mengangkat ponsel dan merekam. Tapi saat ia menekan tombol rekam, ponselnya mati mendadak, layarnya hitam total. Ia memaki pelan dan memukul-mukul ponselnya. Saat ia kembali menengok ke jalan, sepeda itu sudah tepat di depan rumahnya, berhenti seperti biasa. Keranjang depan bergoyang. Lalu tanpa ada tangan yang terlihat, satu ikat bayam dikeluarkan dan diletakkan rapi di atas pagar besinya. Gerakan itu terlalu pelan dan presisi untuk disebut angin atau hewan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang bekerja. Pak Sugito gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena merasa dilihat. Seperti ada mata yang mengawasinya dari balik kabut. Mata yang tak kasat mata, tapi tajam menembus jiwanya. Sepeda itu kemudian kembali meluncur, perlahan-lahan kembali ke arah tikungan. Tapi kali ini, sesaat sebelum menghilang, bayangan hitam samar terlihat duduk di jok belakang. Sosok perempuan dengan rambut panjang, kepalanya sedikit menunduk, dan dari balik rambutnya tampak seulas senyum, atau mungkin lengkungan wajah yang tak bisa disebut manusia. Keesokan harinya, Pak Sugito demam tinggi. Ia tak berhenti mengigau sepanjang hari, menyebut nama Wulan berulang-ulang sambil bergumam, "Dia masih jualan, dia masih muter, belum selesai." Warga akhirnya sepakat. Tak ada lagi yang berani keluar rumah sebelum matahari muncul. Dan tidak ada yang berani menyentuh sayuran yang muncul di pagar, biarpun segar dan menggoda. Sepeda itu, dagangannya, bukan lagi untuk dibeli, tapi sebagai pengingat bahwa ada arwah yang masih berkeliaran. Menyelesaikan rute pagi yang tak sempat selesai. Berharap entah pada siapa untuk dikenang atau dipulangkan. Hari berganti minggu, namun kisah Wulan justru semakin mengakar dalam kehidupan warga. Terutama bagi mereka yang tinggal di dekat tikungan maut. Di tempat itulah Wulan meregang nyawa. Di tempat itu pulalah semua kejanggalan seolah bermuara. Mulai terdengar cerita dari anak-anak yang bermain sore hari. Mereka mengaku melihat sosok mbak penjual sayur berdiri di bawah pohon pisang dekat tikungan, mengenakan daster biru dan membawa keranjang penuh sayur. Tapi sosok itu hanya diam, tidak bicara, tidak bergerak. Wajahnya tertutup rambut panjang,
dan tubuhnya seperti terapung setengah jengkal dari tanah. Anak-anak itu mengira itu pertunjukan. Hingga malamnya, mereka demam tinggi dan mengigau. "Mbak Wulan kedinginan," kata Damar, bocah 6 tahun yang tidur sambil memeluk lutut. "Aku diminta anterin dia pulang, dia bilang dingin, dia bilang gak nemu jalan pulang." Cerita makin seram ketika Pak Salim, petani yang ladangnya berdekatan dengan tikungan, mengaku mendengar jeritan perempuan setiap malam Jumat. Bukan jeritan histeris, melainkan jeritan sedih dan nyaring, seperti suara orang menahan sakit dan memanggil seseorang yang tak kunjung datang. Ia mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Tapi yang terekam justru suara sepeda yang berjalan perlahan, dan sesekali terdengar suara lirih perempuan. "Sayur, sayur, bayamnya masih segar." Suara itu pelan, mendayu, dan di akhir kalimat seperti tercekat, seperti menangis. Bahkan sapi peliharaan Pak Salim tak mau mendekat ke tikungan itu sejak malam tersebut. Anjing-anjing desa melolong bersamaan setiap malam Jumat, menghadap ke arah barat. Beberapa pemuda nekat mencoba menguji nyali. Mereka berkumpul di tikungan saat tengah malam sambil merekam. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 2.36 dini hari, angin berhenti. Kabut datang tiba-tiba, dingin menampar wajah mereka. Dan di tengah kabut, suara sepeda datang. Salah satu dari mereka, Yuda, pemuda yang paling berani, berteriak, "Wulan, kalau kamu di sini, tunjukkan dirimu." Sesaat hening. Lalu terdengar tawa kecil, lirih dari arah belakang mereka. Yuda menoleh dan langsung jatuh pingsan. Di belakangnya berdiri seorang gadis muda, wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya menyeringai kaku. Di tangan kirinya, ia menggenggam ikat kangkung segar, yang meneteskan darah segar dari sela batangnya. Sejak saat itu, tak ada lagi pemuda yang berani melewati tikungan di malam hari. Bahkan di siang hari pun, banyak yang memilih memutar lewat jalan lebih jauh. Tikungan itu kini dikenal dengan nama baru oleh warga. Tikungan Wulan. Bukan lagi sekadar jalur pendek menuju pasar, tapi jalan sepi, tempat arwah seorang gadis penjual sayur terus mengulang nasibnya. Mencoba menjual dagangan yang takkan pernah laku pada dunia yang tak lagi bisa ia sentuh. Pasar pagi Desa Wonolaju adalah denyut kehidupan warga, tempat segala informasi menyebar lebih cepat dari radio. Namun sejak kematian Wulan dan kejadian-kejadian aneh yang menyusul, atmosfer pasar pun berubah. Pedagang menjadi lebih pendiam, pembeli lebih cepat pulang, dan jam buka berangsur mundur. Tak ada lagi suara tawa renyah di lapak cabai, atau obrolan santai di warung kopi ujung gang. Suatu pagi yang berkabut, Mbak Isah, pedagang tempe yang sudah berdagang sejak 1998, datang lebih awal dari biasanya. Saat tiba, pasar masih gelap, hanya lampu temaram dari lapak-lapak yang belum sepenuhnya menyala. Ia tengah menata loyang tempenya ketika dari kejauhan, langkah sepatu pelan terdengar mendekat. "Pagi, Bu," suara lembut menyapa. Mbak Isah menoleh dan melihat seorang gadis berdiri tak jauh dari lapaknya,
memegang keranjang rotan besar di tangan kanan. Ia mengenakan daster biru, rambutnya panjang, tergerai sampai ke perut, sebagian menutupi wajah. Tapi yang paling mencolok, gadis itu tampak pucat, nyaris transparan. Di dalam keranjangnya ada bayam segar, terong, cabai rawit, dan sesuatu yang terlihat seperti tangan manusia terlipat di bawah timbunan kangkung. Mbak Isah refleks melangkah mundur. Ini siapa? Gumamnya. Gadis itu mendekat pelan, wajahnya tak jelas karena tertutup rambut. Namun Mbak Isah dapat melihat matanya, kosong, seperti cermin retak. Ia tersenyum kaku dan berkata lirih, "Bayamnya masih segar, Bu? Boleh nitip di sini, seperti biasa." Tubuh Mbak Isah langsung lemas. Ia merasa lututnya tak mampu menopang berat tubuhnya. "Wulan?" bisiknya. Seketika itu juga, gadis tersebut menghilang, bukan lari, bukan berjalan, melainkan perlahan memudar ke dalam kabut yang menggantung tipis di antara los-los pasar. Jeritan Mbak Isah membuat beberapa pedagang datang berhamburan. Ia ditemukan duduk di bawah meja dagangannya, menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah keranjangnya yang kosong. Tangannya gemetar menunjuk tempat gadis itu berdiri, namun tak ada apa-apa kecuali jejak kaki berlumpur. Arahnya tidak datang dari luar pasar, melainkan muncul dari tengah-tengah los kosong. Setelah kejadian itu, berita menyebar cepat. Beberapa pedagang mengaku sebelumnya juga melihat sesosok gadis lewat di lorong pasar. Ia hanya berjalan pelan, kadang menunduk, kadang menawarkan sayur pada pedagang yang masih tertidur. Namun tidak ada yang mengaku pernah melihat wajahnya dengan jelas. Satu hal yang sama, semua yang melihatnya pasti sakit seminggu kemudian. Beberapa demam tinggi, beberapa mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpi itu, mereka didatangi oleh suara lirih. "Tolong jualkan daganganku, aku harus setor ke ibu." Desa mulai bersepakat secara diam-diam. Jika ada suara sayur-sayuran ditawarkan terlalu pagi, jauh sebelum pasar buka, abaikan saja. Jangan ditanggapi. Jangan menoleh. Karena bisa jadi yang menjual bukan lagi manusia, tapi gadis muda yang masih membawa beban dunia meski tubuhnya telah dikuburkan. Namanya Karman. Ia sopir pick-up tua yang pagi itu menabrak Wulan hingga tewas. Sejak kejadian itu, hidupnya berubah drastis. Ia yang dulu ceria dan suka bercanda, kini seperti orang bingung. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar tiap mendengar suara sepeda, dan ia mulai bicara sendiri. Awalnya keluarganya mengira Karman hanya trauma. Tapi setelah seminggu mengurung diri di kamar, ia mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap malam, sekitar pukul 3 pagi, ia menggedor-gedor dinding dan berteriak, "Suruh dia turun. Aku gak salah. Aku udah ngerem." Istrinya, Bu Karman, sering mendapati suaminya duduk di dalam pick-up sambil menatap kaca spion tengah. Ketika ditanya, ia hanya menjawab dengan suara parau. Dia duduk di belakang,
nunduk bawa keranjang, diam aja, tapi napasnya kedengeran. Karman mulai tak bisa membedakan antara nyata dan tidak. Suatu malam, ia mencoba meninggalkan pick-up di bengkel. Tapi keesokan paginya, mobil itu kembali terparkir di depan rumah, penuh lumpur dan daun bayam di karpet jok belakang. Puncaknya terjadi saat Karman ditemukan hilang selama 2 hari. Ia terakhir terlihat pergi dengan pick-up-nya menuju arah barat desa, ke arah tikungan maut tempat Wulan tewas. 2 hari kemudian, warga menemukan mobilnya terparkir miring di dekat jurang kecil. Di dalamnya kosong. Tapi keranjang rotan besar dengan sayuran layu diletakkan di kursi depan. Beberapa warga menduga Karman hilang ke hutan. Namun tak lama kemudian, seseorang menemukan jasadnya, tergantung di pohon bambu dekat tikungan. Ia menggunakan tali rafia hijau kuning untuk menggantung diri, jenis tali yang biasa dipakai untuk mengikat sayur. Yang mengerikan, wajah Karman menghadap ke arah jalan, matanya terbuka, dan bibirnya mengulas senyum kecil yang tidak wajar. Seolah ia melihat sesuatu sebelum menggantung diri, atau mungkin sedang menatap seseorang yang berdiri di bawah pohon saat ia mengikat simpul terakhir. Polisi menyebutnya bunuh diri karena gangguan jiwa. Tapi warga tahu lebih dari itu. Mereka tahu Karman dihantui. Dikejar oleh arwah Wulan bukan untuk balas dendam, melainkan untuk satu hal yang tak selesai. Permintaan maaf. Ia tak pernah sempat menunduk di depan pusara Wulan. Ia tak pernah mengakui kesalahan. Dan Wulan, seperti semua arwah penasaran, menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Sejak kematian Karman, tak ada lagi mobil yang berani ngebut di tikungan itu. Bahkan siang hari pun pengemudi melambat, membuka kaca, dan membacakan doa sebelum lewat. Sebab di balik kabut, siapa tahu ada seorang gadis berdiri, membawa keranjang, menanti siapapun yang mengabaikannya. Sudah lewat 40 hari sejak Wulan dimakamkan. Warga desa Wonolaju mencoba kembali hidup normal, meskipun jejak arwah gadis itu masih terasa di tiap sudut. Beberapa masih mendapati ikatan bayam misterius di pagar rumah. Suara roda sepeda tua masih sesekali terdengar berderit di jalan berbatu subuh-subuh. Namun belakangan, teror mulai berubah bentuk. Lebih menyeramkan, lebih nyata. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan dari gang ke gang membawa keranjang sayur. Tapi kini, ia tidak sekadar lewat. Ia menawarkan dagangannya secara langsung. Dalam beberapa kasus, sosok itu mengetuk pintu rumah, dan saat dibuka, ada gadis pucat berdaster biru berdiri diam, menawarkan bayam, terong, dan kangkung sambil menunduk. Yang lebih mencengangkan, beberapa warga mengaku menerima dagangan itu karena merasa kasihan. Mereka mengira itu anak baru yang ikut berjualan setelah Wulan meninggal. Tapi setiap kali sayur itu dimasak, rasa dan aromanya aneh, pahit, amis, seperti ada cairan logam yang menyelimuti daun-daunnya. Mak Jumirah, salah satu korban,
bahkan pingsan setelah mencicipi tumis kangkung tersebut. Ketika sadar, ia menggigil dan memeluk lutut di pojok kamar sambil terus berbisik, "Tangan, tangan," dia naruh tangan di keranjangnya. Sejak itu, warga menganggap sayuran misterius itu sebagai kutukan. Mereka mulai membakar setiap ikatan yang muncul di pagar. Namun siapapun yang membakar sayur itu pasti mengalami mimpi buruk malamnya. Mimpi berada di dalam pasar gelap di antara los-los kosong dan dikejar suara sepeda yang menggemeretak diseret paksa. Pak Lurah akhirnya memanggil seorang dukun tua dari desa tetangga, Mbah Suraji, untuk membersihkan tikungan maut. Ritual dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Di bawah cahaya obor, Mbah Suraji menabur bunga 7 rupa dan membaca mantra sambil menabur garam di sepanjang jalan tikungan. Namun di tengah-tengah ritual, angin mendadak berhenti. Semua orang diam saat dari balik kabut terdengar suara lirih. Bayamnya masih segar, "Mbah, boleh saya titip di rumah sampai sore?" Suara itu jelas. Suara Wulan. Seketika api obor padam sendiri. Salah satu peserta ritual pingsan. Mbah Suraji menutup ritualnya cepat-cepat dan berkata dengan suara berat, "Dia belum selesai. Masih ada dendam. Belum semua menerima permintaan maafnya." Warga mulai sadar. Ini bukan soal kesialan semata. Ini tentang dendam atau kerinduan yang tidak tersampaikan. Wulan masih berjalan setiap subuh, menjajakan dagangan yang tak laku. Ia masih mencari seseorang atau semua orang yang menolak dagangannya saat ia masih hidup. Menuntut balasan dengan cara yang bahkan orang mati pun tak akan pahami. Sekarang, tak ada lagi yang menyebut jalan kecil di barat desa dengan nama aslinya. Orang menyebutnya dengan satu nama saja, Jalan Wulan. Jalan terlarang, tikungan kematian, tempat waktu seakan berhenti untuk satu jiwa yang tak kunjung kembali. Setiap pagi buta, jika kau berdiri di ujung jalan itu, kau bisa mendengar suara roda sepeda yang menabrak batu-batu kecil. Kau bisa merasakan udara mendadak dingin meski matahari sudah terbit. Dan jika kau cukup berani untuk tetap berdiri di sana, kau mungkin akan melihatnya. Sosok perempuan muda mengenakan daster biru, berjalan pelan dengan keranjang di tangannya. Ia tidak menoleh, tidak bicara. Tapi jika kau menatapnya terlalu lama, dia akan menghampirimu. Mak Karti, seorang pemulung yang biasa lewat jalan itu saat subuh, pernah bertemu dengan sosok tersebut. Ia mengira itu anak baru dari dusun tetangga. Tapi saat gadis itu melewatinya, Mak Karti mencium bau tanah basah dan darah. Keranjang gadis itu dipenuhi bukan hanya sayuran, tapi juga potongan kain kafan berlumuran lumpur. "Mbak, jenengan sopo?" tanya Mak Karti pelan. Gadis itu menoleh, dan Mak Karti tak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Matanya terbuka lebar, namun pupilnya seperti retak. Kulitnya pucat kehijauan, dan dari mulutnya mengalir darah tipis, bukan karena luka,
tapi seperti sesuatu yang dimasak dari dalam dirinya. Ia tersenyum, lalu berjalan menembus McCarthy, seperti kabut yang tak bisa disentuh. McCarthy pingsan di tempat. Ketika ditemukan, ia dalam keadaan kaku dan tubuhnya menggigil seperti terserang hipotermia. Kini, para orang tua melarang anak-anak melewati tikungan itu. Bahkan jika mereka terburu-buru ke sekolah atau ke ladang, mereka disuruh memutar jauh. Tak ada yang berani mengayuh sepeda di sana. Bahkan sepeda bekas pun dijauhi, jika bentuknya menyerupai milik Wulan. Pedagang sayur keliling pun tak mau ambil rute barat. Mereka bilang, itu jalur Wulan, biar dia sendiri yang muter di situ. Di hari-hari tertentu, warga masih menaruh sesaji di tikungan, seikat bayam, keranjang rotan kosong, dan segelas air putih. Bukan untuk memanggil, melainkan untuk mengantar jiwa yang tersesat, yang masih berkeliaran membawa sayuran dari alam seberang. Dan pesan paling penting yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Jangan pernah membeli sayuran yang diantar saat subuh. Apalagi dari gadis pendiam dengan daster biru dan rambut panjang menutupi wajah. Kau bisa membawa pulang lebih dari sekadar sayuran. Sebab tidak semua dagangan untuk dimasak. Ada yang ditawarkan hanya untuk menjerat jiwa baru, agar tikungan itu tak pernah sepi. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita kisah horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.